Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas menggantikan minggu ini ya. Nomor 1 ini kisi-kisi TKA tahun 2026. Nomor 1, harga 3 buah buku dan 2 buah penggaris 18.000. Buku dimisalkan, buku tak misalkan X, penggaris Y, maka 3 buku 2 penggaris, kalimatnya adalah 3X ditambah 2Y sama dengan 18.000. Jika sebuah buku 1.000 lebih mahal, buku tadi apa? X kasih sama dengan 1.000 lebih mahal, berarti 1.000 ditambah dari penggaris, berarti Y. Jadi kalimatnya X sama dengan Y ditambah 1.000. X sama dengan Y ditambah 1.000 ya. Ini namanya SPL DV. Yang pertama kalimatnya ini ya. Yang kedua, Y nya kalian pindah ke kiri, sehingga X min Y sama dengan 1.000. Nah, dua persamaan ini kemudian kalian eliminasi. Lanjutkan ya. Nomor 2, perhatikan gambar. Di gambar ada grafik daerah penyelesaian. Kalian disuruh menentukan daerahnya di nomor berapa. Sistem persamaannya adalah X plus Y kurang dari 4 dan X plus 3Y lebih dari 6. Saya kasih contoh yang pertama, X plus Y kurang dari 4. Langkah pertama, X nya 0. X nya 0, berarti kalimatnya 0 plus Y sama dengan 4. Maka Y sama dengan 4. Yang kedua, Y nya diganti 0, berarti X plus 0 sama dengan 4. X sama dengan 4. Sekarang kalian gambar X nya 4, Y nya 4. Ini Y ya. X nya 4 berarti di sini, Y nya 4 berarti di sini. Kalian hubungkan. Manakah daerah penyelesaiannya? Saya tuliskan lagi soalnya. X plus Y kurang dari 4. Kalian masukkan salah satu titik yang mewakili dua daerah. Jadi daerahnya itu bisa di sini, bisa di sini. Masukkan salah satu titik. Misal saya masukkan titik 1,1 di sini ya. 1,1 masukkan. Berarti X nya 1, Y nya 1 kurang dari 4. 1 tambah 1, 2 kurang dari 4. Benarkah 2 itu kurang dari 4? Benar. Berarti di sini benar. Di sana salah. Yang diarsir yang benar. Ini tak arsir. Nah, kemudian yang kedua, X plus 3Y lebih dari 6. X sama dengan 0, maka 0 tambah 3Y sama dengan 6. Nanti ketemu Y nya berapa? Yang kedua, Y sama dengan 0, berarti X ditambah 3 kali 0 sama dengan 6. 3 kali 0, 0 ya. Sama dengan 6, berarti X nya berapa? Terus digambar. Ini X, ini Y. 1, 2, 3, 4, 5. Nah gitu ya. Terus uji titik juga. Uji titik X plus 3Y lebih dari 6. 1,1 masukkan
nanti dicek benar apa salah. Yang di akhir yang benar. Kemudian dua gambar ini kalian gabungkan jadi satu. Soal berikutnya, ingat fx boleh diganti y. Y sama dengan akar 2x plus 3. F inverse. Apa inverse itu? Inverse adalah mengubah bentuk fungsi dari y sama dengan menjadi x sama dengan. Jadi semula y-nya sendiri diutak-atik supaya x sendiri. Langkah pertama, ingat untuk menghilangkan akar harus dikuadratkan semuanya. Y-nya jadi kuadrat, akarnya hilang, tinggal ini aja. Ya. Kalian utak-atik supaya x sendirian. Kalian bisa itu. Yang ditanyakan f inverse 3. Apa artinya? Hasil inverse x sama dengan tadi. Variabelnya kalian ganti 3. Jadi nanti di akhir y diganti 3. Lanjutkan ya. Soal berikutnya, seorang peneliti melakukan pengamatan terhadap bakteri tertentu. Setiap setengah hari membelah diri menjadi 2. Awalnya 2 bakteri, awalnya 2. Membelah diri menjadi 2 berarti kalikan 2. Jadi 4. Kalikan 2 lagi jadi 8. Ingat, membelah diri tadi setiap setengah hari. Jadi setengah hari kalikan 2 lagi, setengah hari jadi 16, kalikan 2 hari lagi jadi 32. Setiap 2 hari 1/4-nya mati. Ini setengah hari, berarti 2 hari itu di sini ya. 2 hari jumlahnya 32, tetapi setiap 2 hari itu 1/4-nya mati. Berarti yang mati berapa? Yang 1/4 kali 32 dihitung, maka yang hidup berapa? Yang hidup berarti dihitung ya. Nah, dari yang hidup tadi kalian hitung lagi perkembangannya. Membelah diri menjadi 2 lagi. Jadi awalnya ini yang hidup berapa? Kali 2 jadi berapa? Kali 2 jadi berapa? Yang ditanyakan jumlah setelah 3 hari. Soal berikutnya, dari selembar karton bentuk persegi yang berukuran sisi 30, berarti ini juga 30 ya nak, akan dibuat kotak tanpa tutup dengan cara menggunting pojok. Misalkan ini X. Nah, ini X, ini X. Maka ini akan menjadi sininya, karena dipotong X kiri dan X kanan, akan menjadi 30 min 2X. Yang sebelah sana juga, yang ini juga menjadi 30 min 2X. Sedangkan tingginya adalah X sesuai dengan potongan tadi. Volume terbesar. Apa rumus volume? Balok panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 30 min 2X, lebarnya 30 min 2X, tingginya X. Terus kalikan ini ketemu ini, 30 ketemu 30, 30 ketemu min 2X, min 2X ketemu 30, min 2X ketemu min 2X. Coba ulang ya.
Ini ya, 30 ketemu 30 ketemu min 2x, min 2x ketemu 30, min 2x ketemu min 2x, belum dikalikan x ya. Ini 900 min 60x plus 4x kuadrat kalikan x. 900 ini berapa? Min 120x kalikan x, berarti 900x min 120x kuadrat ditambah 4x pangkat 3, dikalikan ini masing-masing ya. Kalau sudah, kalian cari turunannya. Apa rumus turunan? Rumusnya jika ada ax pangkat n, maka hasilnya adalah a kali n x pangkat n min 1. Jadi masing-masing kalian cari turunannya. Yang pertama 900x, kalau nggak ada pangkat berarti pangkat 1. Perhatikan posisinya di sini, rumusnya ax pangkat n, artinya a nya 900, n nya 1. Masukkan ke rumus a kali n x pangkat n min 1, a nya 900, n nya 1, x pangkat 1 min 1, berarti 900 x pangkat 0. X pangkat 0 itu berapa? Ayo 1 ya, berarti 900 untuk yang depan sendiri. Yang tengah min 120x kuadrat, minusnya ikut ya, berarti ax pangkat n. Apa rumusnya? A kali n x pangkat n min 1, berarti min 120 kali 2 x pangkat 2 min 1, min 240 x pangkat 1. Nah, udah. Terus 4x pangkat 3 kalian kerjakan lagi. Sudah. Kalau sudah, nanti ketemu persamaan kuadrat yang bentuknya ax kuadrat plus bx plus c. Maksimum itu rumusnya adalah b kuadrat min 4ac dibagi min 4a. Hitung ya. Soal berikutnya, sin a sama dengan 1/a. Ingat, sin itu perbandingan antara depan dan miring. Kalau saya gambarkan segitiga siku-siku, a-nya di sini, maka ini sebagai depan, ini sebagai miring. Sesuai rumus Pythagoras, kalau miringnya ada, maka rumusnya adalah min. Jadi sisi miring kuadrat dikurangi sisi tegak kuadrat terus diakar. Sudutnya tumpul. Apa arti sudut tumpul? Sinnya positif, cosnya negatif, tannya negatif. Diingat. Saya ulang lagi. Saya sudah ketemu a-nya di sini, ini 1, ini a kuadrat min 1. Ini tadi sisi depan, ini samping, ini miring. Pertanyaannya adalah cos. Cos adalah perbandingan antara samping dan miring. Ingat, karena tumpul, cosnya harus negatif. Yes. Isin sendiri. Terus, nah ini soal statistika materi kelas 11 ini. Udah dikasih apa belum sama gurunya? Ayo. Modus itu apa? Modus adalah yang frekuensinya terbanyak. Manakah? Ini ya, 9 ya. Frekuensinya terbanyak. Ini. Nah, selanjutnya 9 dikurangi 6 yang atas, 3 disebut D1,
9 kurangi 6 yang bawah, 3 disebut D, 2. Ini 64 tepinya ya. Berarti 64 kurangi setengah sama dengan 63,5 disebut TB. Rumus modus adalah TB ditambah D1 dibagi D1 plus D2 kalikan panjang kelas. Panjang kelas itu apa? 64 sampai 66 itu ada berapa angka? 64, 65, 66, ada 3. Berarti panjang kelasnya 3. Tak masukkan TB nya 63,5, D1 nya 3, D1 3, D2 3, panjang kelas 3. Berarti 63,5 ditambah 3/6 kali 3. Ya bagi hitungnya 3/6 kecilkan, masing-masing bagi 2 ya. Masing-masing bagi 3. Jadi 1/2 kalikan 3. Terus atas kali atas per 2. 3/2 nya diperogapet. Yo 3 bagi 2 berapa? Terus dihitung. Peningkatan tertinggi gampang ya rek yo, tinggal melihat membaca grafik aja ya. Sekolah P akan mengirim 2 perwakilan grup band untuk pentas musik Nusantara pada peringatan Hari Sumpah Pemuda. Sekolah memiliki 6 grup band putra dan 4 grup band putri. Berdasarkan pengumuman grup band tersebut merata sehingga pemutaran kedua dalam grup band dilakukan dengan cara mengambil syarat catatan. Ada 6 putra dan 4 putri itu ya. Peluang pengambilan pertama grup band putra. Ayo, namanya peluang itu jumlahnya berapa yang dimaksud per total. Yang dimaksud apa? Putra per total. Putranya berapa? 6, totalnya 10. Dari mana 10? 6 tambah 4 jadi 6/10. Pengambilan kedua, putra sudah diambil 1, tinggal berapa? Putranya tinggal 5. 5 putra, 4 putri. Yang diambil putri, berarti putrinya berapa? 4, totalnya 4 tambah 5 9. Pertanyaannya, peluang putra pertama dan. Nah, kalimat dan pada peluang itu berarti kali. Jadi kalimatnya 6/10 dikali 4/9. Ini dengan ini dikecilkan, masing-masing bagi 3 dapat berapa? Dapat berapa? 4/10 masing-masing bagi 2 dapat berapa? Lalu tulis ulang yang atas berapa kali berapa, yang bawah berapa kali berapa. Oke. Soal berikutnya 1/4 ditambah 7/4 dikali 8/21. Yang dihitung ini dulu dengan cara seperti yang di atas barusan. Lalu tambah 1/4. Nah, nanti hasilnya ini berapa gitu ya. Terus samakan penyebut. Samakan penyebut boleh dengan menggunakan rumus ini. Jika ada A per B ditambah C per D, hasilnya adalah A kali D ditambah B kali C dibagi B kali D. Ya, coba soal berikutnya. Sudah, ini dulu ya, nanti tidak bisa diupload kalau banyak